Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi bagikan uang 1 juta rupiah dan sembako di tengah malam. Penerimanya cuma 3 orang. Presiden Jokowi membagikan sembako bagi warga yang terdampak COVID-19 di Kelurahan Sempur, Kota Bogor. Uang 1 juta rupiah juga dibagikan ke 3 kepala keluarga di RW tersebut. Pembagian sembako kali ini berbeda dengan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Jokowi. Kali ini, Presiden Jokowi tidak membaginya di pinggir jalan, melainkan langsung datang ke rumah warganya. Terbaru, Jokowi membagikan sembako ke wilayah Kampung Pilar RT 1 RW 3 Sempur, Kecamatan Bogor, Tengah, Kota Bogor. Listiawati, warga Kampung Pilar RT 1 RW 3 mengatakan pembagian sembako di wilayahnya terjadi pada hari Minggu malam, tepatnya pada tengah malam pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kalau di sini hanya 3 kepala keluarga saja yang dibagikan, termasuk suami saya yang bekerja sebagai marbot masjid. Suami saya sendiri yang menerima bantuan dari Jokowi itu, ujarnya kepada redaksi saat ditemui di rumahnya pada hari Rabu 29 April. Listiawati juga mengungkapkan dalam pembagiannya, Jokowi yang memakai baju putih dengan dikawal ajudannya memberikan uang tunai sebesar 1 juta rupiah per kepala keluarga. Sebelumnya diberitakan Jokowi menebar bansos khusus sekeluarga selama 3 bulan. Pemerintah telah menyiapkan berbagai bantuan sosial atau bansos untuk menopang hidup masyarakat kecil yang terdampak wabah COVID-19. Selain itu telah disiapkan juga bansos khusus dari Presiden Joko Widodo. Menteri Sosial Juliari Batubara menerangkan, bansos khusus dari Jokowi itu berupa sembako senilai Rp600.000 per keluarga selama 3 bulan lamanya. Bansos khusus itu diberikan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kami akan memberikan bansos khusus berupa sembako, bansos khusus Presiden dengan durasi selama 3 bulan yang akan dimulai 2 minggu dari sekarang. Sedang disiapkan yaitu indeksnya adalah Rp600.000 per keluarga untuk wilayah tersebut, ujarnya saat mengikuti rapat terbatas virtual. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp600.000 per keluarga selama 3 bulan. BLT ini diberikan di luar Jabodetabek yang belum terdaftar dalam program jaring pengaman sosial seperti PKH. BLT selama 3 bulan dengan indeks Rp600.000 per keluarga. Ini, siapa yang menerima adalah seluruh keluarga yang ada di dalam data terpadu. Yang belum menerima bansos seperti PKH, BPNT ataupun nanti kartu prakerja. Jadi calon-calon penerima BLT ini adalah seluruh keluarga yang ada di data plus nanti minta tambahan data-data dari Pemda. Begitu katanya. Lalu, sambil menunggu bansos sembako dan juga BLT itu direalisasikan, Kementerian Sosial akan mendistribusikan 200.000 paket sembako senilai Rp200.000 di Jakarta. Paket sembako itu akan mengisi kekosongan waktu sampai bansos sembako dan BLT itu dilakukan. Beginilah cerita keluarga marbot di Bogor didatangi Jokowi malam hari. Kaget tak percaya, perasaan itu mendadak muncul menyelimuti pasangan suami istri Heri Juliansyah, 33 tahun dan juga Listiawati, 32 tahun. Keduanya ini tak menyangka pada hari Minggu 26 April malam Presiden Joko Widodo mendadak menyambangi rumahnya di Kampung Pilar RT 1 RW 3, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Listiawati sendiri masih ingat betul ketika Jokowi yang didampingi Pas Pampres menyusuri gang kecil di kampungnya untuk memberikan bantuan paket sembako dan juga uang tunai untuk warga di sana. Listiawati juga mengungkapkan selain keluarganya ada 2 warga lain di kampungnya yang juga kebagian bantuan dari orang nomor 1 di Indonesia ini. Yang pasti kaget lihat Pak Jokowi datang sekitar jam 10 malam. Begitu kata Listiawati pada hari Jumat 1 Mei. Listiawati juga mengatakan sebelum membagikan bantuan itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyempatkan diri untuk berkeliling kampung. Sekitar 10 menit berjalan kaki, sambungnya Jokowi tiba-tiba menghentikan langkahnya tepat di depan rumahnya. Jokowi langsung mengajak sang suami berbincang-bincang.
Dalam percakapan itu, kata Listiawati, Jokowi menanyakan beberapa hal mengenai pekerjaan hingga jumlah anggota keluarga. Kepada Jokowi, sang suami juga mengaku bekerja sebagai marbot masjid di wilayah Yasmin di Kota Bogor. Nanya-nanya kerjaan apa, suami saya pun bilang marbot. Terus nanya anak berapa, habis itu ngasih amplop isinya uang. Kata Pak Jokowi, maaf ya nggak bisa salaman, kondisi lagi gini. Terus pergi. Begitu ucapnya. Dia juga menuturkan bantuan yang diberikan oleh Joko Widodo kepada keluarganya adalah paket sembako dan uang tunai senilai 1 juta rupiah. Atas bantuan itu ia menyampaikan ungkapan terima kasih kepadanya. Sementara itu, Deputi Protokol Bidang Protokol, Pers, dan juga Media, Sekretariat Presiden B.I. Mahmudin memberikan penjelasan kenapa Jokowi harus turun langsung membagi-bagikan sembako kepada warga. B menyebutkan langkah tersebut merupakan cara mengatakan keprihatinan kepada masyarakat yang tengah dilanda kesulitan ekonomi akibat pandemi corona. Membagikan paket sembako langsung ke rakyat merupakan cara Presiden Jokowi secara pribadi mengatakan keprihatinan dan empati pada saudara-saudara yang sedang dalam kesulitan. Ia mengatakan pembagian sembako yang dimaksud itu dilakukan oleh mantan wali kota Solo pada hari Minggu 26 April di wilayah Sempur, Bogor. Ada sekitar 3 rumah warga yang didatangi langsung oleh Jokowi. Minggu sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam dan datang ke rumah-rumah penduduk. Presiden juga menggunakan masker dan jaga jarak sesuai dengan protokol COVID. Begitu katanya. Anggaran 3 miliar rupiah untuk tas sembako Jokowi akhirnya menjadi sorotan. Kupon pembagian sembako dari Presiden Joko Widodo untuk warga sempat menjadi sorotan. Kini ganti pengadaan tas sembako senilai 3 miliar rupiah yang tengah ramai dibahas. Pembahasan soal tas sembako Jokowi ini ramai di media sosial Twitter dan juga Facebook. Informasi soal tas sembako ini berasal dari situs LPSE Kementerian Keuangan, di mana lpse.kemenku.go.id tercantum informasi soal lelang pengadaan tas sembako bantuan Presiden dengan kode lelang 232460011. Pengadaan ini ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, Satuan Kerja Istana Kepresidenan Jakarta. Nilai pagu paket adalah 3 miliar rupiah dengan nilai harga perkiraan sendiri atau HPS yaitu sebesar 600 juta rupiah. Anggaran ini bersumber dari APBN. Redaksi sendiri telah meminta keterangan dari pihak Istana Kepresidenan terkait pengadaan tas sembako Jokowi senilai 3 miliar rupiah yang menjadi sorotan. Hal ini namun belum mendapatkan tanggapan juga. Sebelumnya, kupon sembako Jokowi saat kunjungan kerja di Sukabumi sempat menjadi sorotan. Kupon itu berstempel Polres Sukabumi Polsek Pelabuhan Ratu. Polri mengatakan pelibatan anggotanya itu hanya untuk membantu. Itu membantu, jadi tim Presiden menitipkan. Karena beliau nggak sempat membagikan sendiri, maka dititipkan demi keamanan. Maka diberikan kartu itu. Jelas Kadif Humas Polri Irjen Setio Wasesto di Hotel Diraja di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan pada hari Selasa. Sementara itu, Bawaslu telah mendapatkan laporan bahwa dari masyarakat soal pembagian sembako yang dilakukan oleh Jokowi, namun laporan itu tidak masuk dalam laporan resmi. Bawaslu kemudian mengkaji bagi-bagi sembako Presiden Jokowi yang melibatkan aparat kepolisian. Wasekjen DPP Partai Demokrat Jansen Stindaun tergelitik dengan permasalahan ini. Apa sih namanya kalau bukan pencitraan? Begitu sindirnya dalam akun Twitter pribadi pada hari Rabu 29 April. Dia pun juga lantas menyinggung hal serupa yang terjadi di daerah, di mana ada kepala daerah dan desa yang pencitraan lewat bantuan. Menurutnya, pola kepala daerah dan desa itu tidak boleh dihujat karena mereka hanya mencontoh pemimpin negeri. Orang presiden saja yang sebenarnya tidak lagi butuh pamor melakukan hal itu, mesan bungkusnya sampai keluar kota lagi. Sebanyak 1,3 juta bantuan sosial untuk keluarga miskin dan rentan miskin tengah dipersiapkan oleh Kemensos. Nilai bantuan sebesar Rp300.000 per paket yang akan disalurkan 2 kali dalam 1 bulan
dan disiapkan di sejumlah tempat. Salah satunya dilakukan PT Food Station Cipinang Jaya di Pisangan Timur, Jakarta Timur, yang kebagian mengepak 277.000 paket bantuan dari Kementerian Sosial. Paket sembako berupa beras, minyak goreng, sarden, kecap, sambal, susu hingga teh didistribusikan tiap 2 pekan dalam 6 kali periode distribusi oleh PT Pos Indonesia. Beberapa waktu yang lalu pengepakan sempat tersendat karena kantong yang bertuliskan bantuan presiden tidak cukup. Pengepakan pun sempat hanya 5.000 bungkus sehari, padahal targetnya 20.000 paket. Hal serupa juga terjadi di gudang Marunda Center, Kabupaten Bekasi. Kantong yang belum datang membuat pengepakan berhenti, padahal penyaluran dari gudang ini baru 5% saja. Adapun tas bertulisan bantuan presiden diambil dari pabrik tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah, Sritex.